Ya, saya bawa beberapa slide perkenalan karena istri saya tidak bersama dengan saya. Saya ada beberapa foto. Ya, kita akan bicara tentang Rhythms of Grace pada pagi hari ini. Ya, ini ada foto istri saya. Mungkin bisa di next, Sylvie. Bulan Agustus lalu kami merayakan wedding anniversary yang ke-30. Ya, amin. Di Tuhan. Nah, kami dikaruniai 3 orang anak, semuanya putri. Jadi saya yang paling ganteng di rumah. Okay. James Bond sendiri, ya kan, next? Ya, next maksudnya, oke. Nah, saya ingin kenalin anak saya satu persatu, karena saya sangat bangga dengan mereka. Nomor 1 itu namanya Ashley, 27 tahun. Hari Senin dia akan terbang mendarat di New York, nanti Pak Ferry udah atur saya bisa jemput ke sana. Next, ya, ada clicker ya. Saya ada dikaruniai Tuhan 3 daughters dan 3 gereja yang saya rintis dan gembalakan. Yes, next. Ini Ashley Kancana, dia seorang influencer, di-endorse oleh merek-merek yang sangat luar biasa, Christian Dior, Hermes, nginep di hotel, kafe baru, dan lain sebagainya, lifestyle. Dia udah punya usaha-usaha sendiri. Nah, yang nomor 2, kuliah di Newcastle, di Inggris, kemudian sekarang dia kerja di London. Dia sudah bikin company-nya juga sendiri, digital marketing. Nah, yang ketiga masih ada nih, si kecil, 16 tahun, Angel Kancana, oke? Ini saya kasih username semua, maksudnya kode keras ini untuk di follow gitu ibu-ibu, amin? Enggak, canda, amin. Nah ini selain 3 daughter ini Tuhan kasih kesempatan waktu saya single, ya kan, saya tuh lahir baru di seputar Kasih Melanda Jakarta. Kalau seumuran dengan saya mungkin tahu, Kasih Melanda Jakarta, Kasih Melanda Indonesia, kemudian ada Gereja Maranatha dimulai, saya dididik oleh misionari gembala kami waktu itu. Jadi penginjil kampus, menangkin jiwa-jiwa. Di FISIP UI tadi Pak Ferry sebutkan, saya menangkan beberapa jiwa. Sekarang udah ada jadi gembala, jadi penginjil internasional, ya kan? Traveling lebih banyak dari saya, oke? Nah, akhirnya ada 2 anak IPB Bogor ibadah dengan kami. Dan kemudian saya merespon dengan bikin komsel di Bogor. Dan 2 orang ini bertumbuh jadi 15 orang. Akhirnya saya pindah ke Bogor, kuliahnya kan di Depok, ya. Jadi kayak saya naik kereta begitu. Nah, dari 15 orang ini bertumbuh jadi 150 orang kira-kira. Saya menyadari waktu itu, baru umur 23 tahun, tingkat 4 di UI, saya jadi gembala gitu. Jadi itulah cara Tuhan untuk mendidik saya, jadi penginjil, kemudian jadi gembala, church planter. Kemudian setelah pulang dari Portland, ya, habis dari Bogor ke Portland pulang married dengan Sylvie, baru sekitar 1 tahun lebih kami ke Medan. Ya, di Medan kami rintis lagi dari baru, 2 anak Batak dari Bogor, saya bawa ke Medan, giran mereka yang jadi penginjil kampus, menangkan jiwa, di USU, Ono Mensen, dan lain sebagainya. Nah kemudian Medan ini menarik karena jemaatnya 90% orang kita Batak. Ada orang kita Batak ada? Oke. Horas Jalakabe. Ya, karena mereka heran orang Batak dan orang Chinese tidak terlalu bergaul kali di Medan. Jadi akhirnya saya dikasih marga Cinaga, oke? Cinaga. Jadi maksa banget itu Cinaga, ya, maksa. Jadi saya Cinaga sampai sekarang, Cinaga palsu, amin saudaraku. Nah, yang terakhir baru di Bandung. Jadi anak saya itu lahir di 3 kota berbeda. Ashley lahir di Medan. Waktu kami sempat istilahnya transit sebentar di Jakarta, Gloria lahir di sana. Dan kemudian Angel lahir di Bandung. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, anaknya nongol di situ, amin saudaraku. Jadi oleh sebab itu kami tidak akan rintis gereja lagi karena sudah tutup pabrik. Itulah introduction dari saya, dan berdasarkan pengalaman saya sebut ini 3+3, 3 daughters jadi daddy, oke? Parents of 3 daughters, dan kemudian jadi pastor of 3 churches. Saya tulis buku next, yaitu buku tentang memahami generasi, Did God Really Say? Karena yang seumuran dengan saya, kita mengerti, saya Gen X, oke? Anak kita biasanya Gen Z, ya, Gen Z itu yang lahir antara 95 sampai 2010. Dan Gen Z ini mindsetnya, pola pikir, gaya hidupnya semua sama sekali berbeda dengan kita. Jadi ada generational gap, the largest gap in history. Gak pernah ada orang tua dan anak seberbeda ini pola pikirnya. So I dig from the word of God, saya selidiki firman, saya lihat hasil-hasil riset, saya buat bahkan tesis S2 saya, MTH, dari topik ini, kemudian saya tulis buku. I hope it will bless you, saya udah kasih ke Pak Ferry. Selanjutnya udah dibuat juga training untuk guru-guru, ya, really, ini modul. Itulah introduction-nya. Kalau tidak kenal maka tidak. Ya, sekarang ada yang baru. Kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi kita boleh jadian sekarang karena udah kenal, amin. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita ingin bahas, saya ingin share kepada saudara sesuatu yang memberkati saya. Dan saya mau beriman itu memberkati saudara juga, amin.
Ya, ada satu ayat yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, mungkin ini menjadi penghiburan, penguatan untuk kita. Kadang-kadang mungkin kita jauh dari tanah air. Kadang-kadang kita capek. Sama waktu saya jadi di Portland, saya kuliah kemudian jadi janitor. To support myself, I work as a janitor. Pagi kuliah, siang bikin tugas, malamnya jam 8 sampai jam 12 saya janitor. Bersihin sekolah, bersihin kampus. Even in the middle of the snow, I still have to work. So sometimes we need to hear the words of the Savior. Saya sengaja taruh dalam bahasa Inggris, tapi yang lain nanti semua bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa Inggris, the message Bible ini sangat indah sekali. Saudara mau dengar? Amen. Saya bacakan untuk saudara di sini. Dikatakan, are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me. Watch how I do it. Learn, nah ini sangat luar biasa, the unforced rhythms of grace. Amen. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Saudara mau terima berkat daripada ayat ini? Amen. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan, mari datang kepada aku yang letih dan lesu, ya kan? Pikulah kuk, ya, kuknya Tuhan Yesus itu enak dan ringan. Nah, apa sebenarnya arti yang luar biasa? Terutama nanti saya akan bahas tentang the rhythm of grace di dalam Tuhan Yesus. Saudara tahu kekristenan ini bukan agama. Kita sering dengar itu kan, sepanjang kita jadi orang Kristen. Tapi apa bedanya? Nah, saya share itu banyak di sosial media saya, ya. Itu kode keras juga untuk follow IG, ben. Jadi apa bedanya kekristenan dan agama? Nah, karena waktu kita sangat singkat, jadi saya mau langsung aja. Saya bikin kuis, saya jawab juga sendiri, amin. Agama itu adalah upaya manusia untuk mencapai Tuhan. Upaya manusia dengan perbuatan baiknya supaya mudah-mudahan diterima oleh Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Jadi apapun yang kita expect atau harapkan Tuhan lakukan kepada kita harus lakukan sesuatu dulu, itu agama. Amin. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Kalau saudara lihat ini, apa yang Tuhan Yesus katakan, this is bukan agama. Kalau agama fokusnya adalah manusianya. Dia harus perform, dia harus striving. Kekristenan saya percaya adalah tentang Tuhan yang menjangkau kepada kita. Kalau agama, upaya manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi kekristenan, Bible, Tuhan Yesus adalah tentang upaya Tuhan untuk menjangkau kepada saudara dan saya. Haleluya. That makes it very beautiful. Amen. Jadi saya mau cerita, karena kalau kita para pendeta ini dididik untuk menafsirkan Alkitab, ilmunya namanya hermeneutics. Dan ada satu prinsip dikatakan begini, the first mention principle namanya, yaitu sesuatu kata atau konsep pertama kali muncul di Alkitab. Itu penting sekali. Biasanya di situ Tuhan tanam satu kebenaran yang luar biasa di seputarnya. Kebenaran ini menjadi pemahaman dasar bagi seluruh, the entire Bible diwarnai oleh pemahaman di seputar kata itu pertama muncul. Nah, saya ingin cerita kepada saudara tentang waktu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Yang dilakukan, Adam ngapain habis jatuh dalam dosa? Dia pergi sembunyi di balik pohon ara. Daun-daunnya dipakai untuk menutupi tubuhnya. Nah, itu agama. Agama adalah upaya manusia untuk dengan daun itu dia menutupi kelanjangannya, dia merasa mudah-mudahan Tuhan berkenan nih. Atau dia berusaha meredam rasa bersalah di dalam dirinya. Jadi dia pakai daun-daun itu. Nah, saya punya satu kuis berikutnya. Saya mau tanya sama saudara, dalam peristiwa itu siapa yang pertama mencari? Adam cari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Yes. Adam gak cari Tuhan, Adam sembunyi di balik pohon ara. Tapi Tuhan yang kemudian mencari, Adam, di manakah engkau? Amen. Dan itu sangat penting. Dan itu Tuhan tunjukkan, Roh Kudus taruh itu di Alkitab bukan sekedar menceritakan peristiwa itu, tapi sedang menaruh satu prinsip yang dia ingin semua yang ada
di Philadelphia tahun 2024 memahami ini, yaitu Tuhan senantiasa mencarimu. Haleluya. Kau tidak pernah sendirian. Kau tidak pernah harus kalau engkau merasa kecewa, oh Tuhan kenapa engkau tidak hadir, tidak ada, tidak menolong, kenapa bahkan aku dikasih kesusahan ini? Itu semua adalah tipuan dari si iblis. Tuhan selalu ingin mencarimu. Amen. Yang sayangnya adalah kebanyakan yang kita dengar kalau di sosial media ataupun di mana-mana, atau pemahaman kita sendiri di dalam hati kita, kita lebih menekankan kita harus cari Tuhan. By the way, sebagai pendeta saya tahu Matius 6:33, amen. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan saya lupa. Tapi sebenarnya orang itu mencari Tuhan karena paham bahwa Tuhan telah mencari dia terlebih dahulu. That's the right understanding mengenai mencari Tuhan. Amen. Karena kalau mencari Tuhan sepertinya tidak ada dasarnya, sama kita sama dengan agama. Oke. Nah, sudah tahu dalam peristiwa itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mencari Adam, terus kemudian pada saat Adam dengan daun-daunannya itu, dia katakan, Adam, no, that's not the way. Kalau engkau akan dipulihkan hubungan dengan aku, tidak akan pernah melalui upayamu, inisiatifmu, dan caramu. Kemudian Tuhan kasih apa sama Adam dan Hawa? Kuis berikutnya itu. Dikasih, langsung saya jawab sendiri, kulit binatang. Amin, saudaraku? Sudah tahu kulit binatang itu diambil dari mana? Apakah Tuhan ciptakan kulit binatang, jadilah kulit binatang? Tidak. Diambil dari binatang yang disembelih. Itu adalah kematian pertama. Upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa, tidak ada maut. Oleh sebab itu saya pernah bahas untuk anak-anak muda, saya percaya dinosaurus itu bukan mati jutaan tahun yang lalu. Karena saya percaya upah dosa adalah maut. Kalau tidak ada dosa, tidak ada maut. Tidak ada kematian terjadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dinosaurus matinya pada saat setelah air bah Nuh. Amen, saudaraku. Nah, ini urusannya jadi lain, oke? Tapi hari ini kita kembali sini dulu, oke? Nah, Tuhan kasih kulit binatang di tubuhnya Adam, saya percaya masih berdarah-darah, ditaruh. Dengan demikian Tuhan ingin menetapkan, Tuhan bilang begini. Jadi ini seperti the story behind the story. Karena kalau kita tanpa pemahaman ini, kita cuma baca ceritanya. Oh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oh, kemudian ada kulit binatang. But we don't know bahwa kulit binatang itu adalah tindakan profetik Tuhan. Karena ribuan tahun kemudian Sang Mesias, Sang Anak Domba Allah mencurahkan darahnya untuk menghapus dosamu dan dosaku yang di Philadelphia ini. Haleluya. Dan itu bukan agama. Itu adalah Tuhan Yesus inviting you in the rhythms of His grace. Amen, saudaraku. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah Adam Hawa, ini mereka tuh anak-anaknya Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada dia. Bahkan dikatakan setiap hari sejuk sore-sore itu sebenarnya mereka janjian. Nah, hari itu pada saat Adam tidak muncul, hati Tuhan terobek-robek. Oke? Adam, kemudian dia taruh darah itu seakan-akan begini. Adam, aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu dosa. Dan dari keadilan Tuhan, setiap dosa itu harus dihukum. Satu dosa saja layak dicampakkan ke neraka selama-lamanya. Itu Alkitabiah. Jadi pemahaman di Alkitab tidak pernah meremehkan dosa. Amin, saudaraku. Tidak pernah dosa, cincailah, itu Tuhan gak bisa cincai. Kalau gitu dia tidak Allah yang adil. Dia maha adil. Oleh sebab itu hukuman harus dilaksanakan. Tapi karena dia cinta kepada manusia, bukan saja kepada Adam, tapi to you and me, dia katakan, aku ingin dapatin kamu lagi. Tapi hukuman harus dilaksanakan. Jadi Tuhan membuat satu sistem yang luar biasa. Penghukuman atas dosa manusia yang dicintainya itu dipindahkan ke tempat lain yang namanya kurban. Mulai hari itu ada sistem kurban, sistem darah. Dan darah adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan ngomong gini, kamu yang dosa, tapi akibatnya aku yang tanggung. Akhirnya dia mati di atas kayu salib. Supaya hari ini kita bisa hidup di dalam dia. Yang percaya kepada dia, diselamatkan, diberkati, disembuhkan, ditolong Tuhan hari ini. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Amen. Dan itulah yang terjadi, oke? Nah, sebenarnya pada saat kita baca Alkitab, kadang-kadang kita dengar berita-berita seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada dua kata pikul di sini. Di sini pikul kuk. Di sini pikul salib. Amin, saudaraku. For many years saya ada di kegerakan anak muda. Saya selalu bilang sama anak muda, pikul salib. Bayar harga. Motto saya dalam pelayanan adalah go anywhere, do anything, pay any price. Ya kan? Waktu pindah ke Bandung itu baru beli rumah di Sentul. Buka jendela, Gunung Salak.
tapi harus misi ke Bandung. Jualnya rugi. Do anything, go anywhere, pay any price. Tapi saya menyadari sekarang bahwa message ini, waktu Tuhan Yesus mengatakannya, itu adalah untuk orang-orang yang mengeraskan hati, orang Farisi, yang gak mau bertekuk lutut untuk menerima Savior, menerima sistem darah itu. Mereka kekeh dengan sistem daun arah. Mereka dengan religiositas, mereka, saya kan udah begini, saya kan udah begini. Setiap kali kita berpikir, Tuhan, kenapa engkau tidak melakukan ini, padahal aku udah begini, itu kembali ke pohon arah, saudara. Pernah dengar orang yang doa, Tuhan, aku udah melayani kau 20 tahun, kenapa tidak disembuhkan? Itu daun arah. Berarti mulai titiknya dari performance-nya dia. Jadi kita seakan-akan transaksi sama Tuhan kan. Saya udah begini loh Tuhan. Kamu, no. Nah waktu Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salibnya, Tuhan tahu tidak seorang pun sanggup memikul salib. Sehingga solusinya dengan, ini saya sebut ini apa? Di atasnya ada judulnya, Impossible Challenge. Sebenarnya ini Impossible Challenge. Ini bukan syarat untuk menerima dari Tuhan. Ini adalah Tuhan mengatakan, oh kamu mau pakai daun, kamu mau pakai upayamu, kamu mau bilang aku udah begini, aku sudah kasih persembahan, aku sudah setia, aku sudah cari jiwa. Jadi dia bertransaksi sama Tuhan, Tuhan mau bilang mau pakai itu semua. Hei, standarnya adalah sempurna. Kalau kau gagal satu, berarti kau gagal semua, kata Yakobus. So, sebenarnya Tuhan menuntun manusia to the end of themselves, supaya mereka bisa bertekuk lutut, membuka hati mereka. Kalau gitu aku tidak sanggup, kalau gitu aku perlu Savior, juru selamat dari luar diriku yang menyelamatkan aku. Yang sebenarnya semuanya sudah tersedia di dalam Dia. Jadi Tuhan maunya kita bukan striving to perform, Dia maunya kita percaya kepada Dia. By the way, dari tadi saya bolak-balik seperti ini, saya mau jadikan mimbar ini seperti alat peraga. This is the cross. Karena saya percaya the cross adalah patokan atau filternya. Before the cross, after the cross. This is the New Testament, this is the Old Testament. Amen. Daun arahnya itu ada di sini. The blood ada di sini. Amen. Kita ada 2000 tahun setelah the cross. Amen. Kita tidak bertransaksi dengan Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Saudara tahu, saya mau buktikan lagi, ini bisa-bisa PowerPoint-nya nggak habis-habis, nggak bakalan selesai, tapi nggak apa-apa, I wanna go along dengan seberapa yang kita bisa cover. Saudara, dari awal saya rewind lagi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bumi diciptakan 6 hari kan? Cerita sekolah minggu, betul gak? Saya mau tanya saudara, manusia diciptakan hari keberapa? 1 atau 6? Ke-6. Nah sekarang kita tanya lagi, kenapa hari ke-6? Kenapa gak hari pertama, ciptaan yang paling mulia? Karena, saya langsung jawab sendiri juga. Kalau ciptakan hari pertama, bahkan tempat untuk menapakkan kakinya belum ada, daratan belum ada. Jadi kenapa? Singkat cerita. Ya, Tuhan ingin menyediakan segala sesuatu yang manusia akan butuhkan sebelum manusia butuh. Haleluya. Semua yang kau butuhkan di Philadelphia, Tuhan sudah sediakan bagimu. Amen. Gak perlu bertransaksi dengan Tuhan. Perlu percaya bahwa sudah disediakan. Perlu percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Perlu percaya bahwa Dia senantiasa sayang kepadamu. Haleluya. Itu sifatnya Tuhan. Nah, kalau saya bahas bisa panjang. Tapi kalau lihat, coba saudara lihat misalnya kasusnya Elia 3,5 tahun tidak turun hujan, tapi Tuhan langsung sediakan untuk Elia, dikatakan pergi ke sungai Kerit, dia bisa minum dari air itu. Saudara tahu, ada dikatakan, aku telah memerintahkan burung gagak memeliharamu. Sehingga ceritanya kan, burung gagak itu adalah sebuah unlikely solution, unlikely provision. Karena dia binatang yang najis, makan bangkai-bangkai, tapi Tuhan pakai menjadi delivery systemnya Dia. Uber Eats, Grab, Gojek, ya paginya delivery, kan dikatakan ada daging dan roti kan, pagi dan sore, paginya Big Mac, sorenya Whopper, saudaraku. Jadi Tuhan Sherlock sama si gagak ini, saudaraku, ini di sini hambaku, saudaraku, ya. Jadi delivery system itu jangan manusia nggak boleh berbangga, Tuhan udah punya dari sebelumnya, amen. Haleluya. Jadi Tuhan sudah sediakan. Nah, pada saat sungai Kerit menjadi kering,
Ingat ceritanya? It's like sungai Kerit kering. Loh, ini kan provision dari Tuhan. Kok tiba-tiba menjadi kering? It's like you, Tuhan kok udah bawa ke Philadelphia. Ini kan penyediaan dari Tuhan, tapi tiba-tiba ada yang kering. Ada jalan yang tertutup. Saya beritahu saudara, Tuhan punya solusi berikutnya untukmu. Haleluya. Amen. Karena dikatakan pergilah ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Wow. Jadi yang saya ingin emphasis dari tadi adalah apa? Aku telah. Semua katakan aku telah. Tuhan telah. Bukan Tuhan akan. Bukan dia bilang, Elia kamu doa dulu 40 hari, baru aku akan. Tidak, aku telah Elia. Dan Tuhan mau bikin pernyataan kepadamu hari ini, taruh namamu masing-masing. Aku telah, saya nggak tahu, Ibu Nova. Aku telah, Ibu Lindy. Aku telah, bukan aku akan, aku telah. Amen, sekali lagi. Aku telah memerintahkan janda itu memberi makan kepadamu. Ini bukan janda kaya, saudara. Janda miskin. Bukan saja miskin, below poverty. It's the last meal. Ini tepung sama oilnya itu yang terakhir dia mau bikin roti untuk dia makan sama anaknya. After that we will die, kata si janda itu. Kok Tuhan nyuruhnya ke sana? Kalau janda kaya masih mendingan, ya. Janda miskin below poverty. Lagi pula another unlikely item di sini adalah di Sarfat. Sudah tahu Sarfat itu di luar negeri. Dan lagi pula Sarfat itu adalah kampungnya musuh bebuyutannya Elia. His arch enemy. Siapa namanya? Si tante itu yang nyebelin, Isabel-sebel, saudara, Isabel. Amen. Itu kampungnya Isabel. Very unlikely. Tuhan bisa kasih kepada saudara satu solusi yang unlikely, engkau tidak duga, tidak lazim caranya, tapi dia sudah sediakan bagimu. Secara ajaib itu akan muncul, termanifestasi pada saat engkau percaya. Haleluya. Amen. Elia bilang, bikinin dulu dong buat aku. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, Elia kenapa berani ngomong kayak gitu. Ini udah mau mati, satu kali terakhir. Saya sebut ini urapan tega, saudara, amen. Kok tega? Tapi itulah, ya mentega. Itulah menjadi solusi bagi si wanita itu. For the rest of the drought, she was provided by the very flour and oil. Mujizat terjadi. Tuhan kadang-kadang suruh saudara sesuatu yang juga aneh. Saudara harus menabur, memberi, berkorban. Tapi itu sebagai tanda saja untuk percaya. Tuhan, aku percaya, kau sudah sediakan. Ini loh, aku percaya. Amin. Haleluya. Amen. Yes. Dan itu baru cerita Elia. Yang lain-lain seperti itu. Selalu ada tanda Tuhan sedang menyediakan. Pada saat Musa dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Haleluya. Janda di 1 Raja-Raja 4 yang lapor sama Elisa, suamiku sang nabi sudah meninggal. Sekarang ada 2 orang yang mau ambil anak kami untuk dijadikan budak karena gak bisa bayar hutang. Ingat ceritanya? 2 Raja-Raja 4, nanti baca sendiri. Ini jadi gak masuk ke PowerPoint, tapi gak apa-apa ya. I will the Holy Spirit lead us here. Dan hambanya si nabi ini udah meninggal. Ternyata dia banyak pinjol, pinjaman online. Amen. Dia gak bilang-bilang, dia juga banyak itu loh, pay later. Ini masih ngikutin berita atau enggak nih Philadelphia ya? Ada pay later, amen. Banyak orang nggak menyadari pay later itu berarti cry later juga. Broken hearted later. Bisa argue sama suami sama istri gara-gara finances kan, benar nggak? Ya kan? Ya yang ngangguk-ngangguk nih pernah ngalamin. Termasuk di depan. It can be a source of argument. Tapi udah meninggal, sekarang mau diambil anaknya. Oh, betapa broken heartednya kita, anak kita mau diambil jadi budak. And then Elisha asked the widow. Dia tanya begini, pertanyaan dulu kalau baca Alkitab begitu aja cepat-cepat kita jadi gak dapat intinya. Tapi dibilang begini, apa yang ada padamu? Wow. Nah terus si janda ini jawab, nah saya juga baru breakdown ternyata jawaban itu ada 2. Dia bilang begini, aku tidak punya apa-apa, gitu kira-kira ya. Tapi kemudian yang kedua dia bilang,
kecuali sedikit minyak. Nah, saya tuh kalau nggak jadi pendeta, saya pasti jadi sutradara film, saudara. Karena kadang-kadang saya bayangin adegan ini seperti apa, oke? Nah, saya bayangin kenapa dia jawabnya sampai 2. Mungkin Elisa itu begini. Apa yang ada padamu? Terus dia bilang, nggak punya apa-apa. Terus Elisanya begini, gitu. Amen. Yang benar aja loh, gitu kan? Coba ingat-ingat sedikit. Nah, kita cenderung untuk meremehkan diri kita pikir kita tidak punya apa-apa. Itu kecenderungan kita. Coba ibu-ibu kalau ceritakan masalahku besar sekali, aku begini, suami. Pada saat yang satunya cerita, oh masalahku lebih besar, malah bangga-banggain masalah besar, ya kan? Nggak ada di sini kok di IBC Ovan nggak ada, oke? Nggak usah tengok kiri kanan, oke? Maksudnya di luar sana. Nah, aku nggak punya apa-apa. Terus pada saat Elisa bilang, gitu, baru, oh iya, ada sedikit. Tapi saudara tahu ceritanya, yang sedikit itulah solusinya. Karena kemudian minyaknya nggak habis-habis, suruh pinjam tempayan, minyak dijual, bayar hutangnya, dan hidup dengan sisanya. Janda ini menjadi kaya raya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sebenarnya. Amin. Tuhan sudah menyediakan bagimu. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan marah dengan Tuhan, jangan mengatakan Tuhan kenapa lama jawabannya. Amin. Pada saat 5 roti dan 2 ikan mau dilipat gandakan Tuhan Yesus, kan ceritanya ada di 4 Injil kan, Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Saudara baca yang di Yohanes, ada pertanyaan Tuhan Yesus begini, berapa roti ada padamu? Berarti Tuhan udah tahu, sudah ada. Amen. Andreas bilang, Andreas atau Filipus saya lupa, Andreas 200 dinar gak bisa. Nah karena Andreas tuh sekolahnya accounting, saudaraku. Sipuannya dikeluarin, oke. Dia ngelihatnya uangnya. Lalu Filipus kalau gak salah dia bilang, roti cuma 5 biji nggak mungkin sekian ribu orang makan. Nah Filipus itu bagian pergudangan, inventory dia, amin. Lihatnya barangnya. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada, penyediaan yang Bapa sudah sediakan baginya untuk memberi makan semua orang banyak. Mulai hari ini kau percaya pulang ada unwritten of grace yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan sudah menyediakannya, haleluya. Amen. Ya. Saya nggak sempat bahas PowerPoint-nya, tapi langsung aja ke yang terakhir. Bagian terakhir coba bro. Ke bagian ini. Sudah masih hidup semuanya? Masih? Oke. Is this live? Ada live atau direkam? Live? Oke. Diberkatilah mereka yang melihat secara live dimanapun Anda berada. Amen. Tuhan sudah menyediakan bagimu. Kita lihat ke bagian yang terakhir aja, my bro. Di bagian Oke, mungkin yang tentang mengasihi bisa terus. Karena ini bisa panjang sekali, terus sampai ke page yang dituntut mengasihi atau mengasihi karena dikasihi. Bisa? Terus sebelumnya saya cuma mau kasih ilustrasi. Next, ya. Kita selalu sadar bahwa Tuhan minta kita kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan? Itu jadi motonya kita orang Kristen. Tapi sebenarnya, saudara tahu nggak? Kita bisa striving di sini to achieve. Kadang-kadang kita kok sulit mengampuni orang. Benar nggak saudara? Tapi apa yang menyebabkan saudara nanti bisa mengampuni atau mengasihi? Sebenarnya the revelation bahwa Tuhan sudah mengasihi engkau terlebih dahulu. Amen. Jadi semuanya tetap bersumber dari Tuhan. Bukan upaya kita. Aku memberi perintah baru. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih. Ini yang bawah ini adalah 1 Yohanes 4. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Di ayat 19-nya dikatakan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. This is not agama. Agama bilang kamu harus begini. Tapi kekristenan mengatakan aku telah mengasihi engkau terlebih dahulu. Haleluya. Coba next. Saudara tahu? Ini saya tutup dengan ini. Suatu hari ada peristiwa. Saya baru engah bahwa ini semua terjadi berdempetan di dalam satu hari. Saya highlightnya dulu ya. Highlightnya adalah wanita pendarahan. Asal saja aku jamah ujung jubahnya aku menjadi sembuh, wanita pendarahan. Ingat, itu terjadi di Kapernaum, di pinggir danau. Wanita itu kemudian sembuh, ya kan? Kemudian oke, saya harus skip lagi. Next. Hari itu
Oke. Hari itu setelah wanita pendaran ini sembuh, Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya. Dia dia mengunjungi rumah Yairus karena anaknya mati, kemudian dibangkitkan. Amen. Dan ternyata saudaraku, ternyata itu adalah urutan-urutan kejadian like one day in the life of Jesus. Sebelum peristiwa itu, kok di rewind lagi, Yesus khotbah kepada ribuan orang. Kemudian dia berbalik dan menyembuhkan seorang penyakit kusta, Matius 8. Kemudian dia menyeberang danau, di danau ada badai yang diredakan. Kemudian dia sampai ke seberang ke orang kerasukan setan Gerasa, oke? Dia kembali baru ketemu dengan perempuan ini. So it's all in one day. Tidak ada orang yang lebih sibuk dan punya tanggung jawab lebih besar daripada Tuhan Yesus kan? Tapi pada saat dia mau ke rumah Yairus, dia dihentikan oleh perempuan ini. Yesus tetap berhenti melayani si perempuan ini. Saya percaya yang paling nervous at the moment adalah Yairus. Aduh cepetan dong, anak gue udah hampir mati. Tapi Tuhan Yesus seakan-akan menenangkan dia. I'm walking in the rhythm of grace. Bukan dipush oleh agenda siapapun. And I can take care every one of you. In one day. Amen. Saudara, Tuhan tidak terburu-buru denganmu. Saudara pikir, oh udah kayak, aduh harus dijawab nih. But God said, I will answer. Itu manifestasinya in His timing. Tapi provisionnya sudah ada sebelumnya. Haleluya. Nah, jadi dia yang paling sibuk kan, tapi dia berjalan dalam rhythm of grace. Rhythm of grace selalu punya waktu untuk setiap individu. Hari ini kau datang di sini, kau among puluhan orang ada di sini. But Jesus punya hubungan dengan you, itu individual and personal. He knows you very deeply in your heart. Your past, your present struggle, He understand. Amen. Jadi tidak perlu compare diri kita dengan yang lain. Tidak perlu, oh kok yang itu udah diberkati, yang itu udah dijawab. No. God has His own answer, His own dealing with you. Amen. Yairus pasti cemas, tapi Tuhan Yesus rhythm of grace-nya tetap berjalan. Nah, yang saya ingin tutup adalah begini. Yang amazing dengan ini adalah, kalau saudara lihat, before the cross, di perjanjian lama, next, ada satu ayat yang luar biasa. Orang-orang yang disqualified by the law, saya mau bacakan Bilangan 5 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka semua orang yang sakit kusta, orang yang mengeluarkan lelehan, berarti pendarahan, oke? Dan semua orang yang najis oleh mayat, bersentuhan dengan mayat, disuruh meninggalkan perkemahan. Waktu itu, kenajisan itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Karena kudus artinya adalah separated for God, dedicated for God. Semua yang tidak kudus. Tapi sudah tahu, when the Son of Man came, untuk dia berjalan di bumi, pada saat Tuhan Yesus bersentuhan dengan orang kusta, bukan kenajisan orang kusta membuat Yesus najis, tapi kekudusan Yesus mentahirkan orang kusta. Itulah Tuhanmu, amen. He is not intimidated by your problem. Tidak satu pun masalah saudara yang membuat Tuhan Yesus terkejut. Aduh lupa, nggak dimasukin di dalam paket di kayu salib. Tidak, semua sudah dipakukan. Termasuk penyakitmu yang dokter bilang nggak bisa disembuhkan, sudah termasuk paket di atas kayu salib, amen. Hari ini, pada saat semua orang jenis ini disqualified by the law. Lihat ini terakhir. Hari itu the unforced rhythm of grace demonstrated in one day in the life of Jesus. Dia menjamah, ya terus next. Menjamah dan menyembuhkan orang kusta, meredakan badai, not yet. Meredakan badai, oke. Membebaskan orang kerasukan, menyembuhkan wanita pendaran, lelehan, dan menjamah orang mati dan membangkitkannya. He reversed grace. Reverse ketidakmampuan manusia, kutuk manusia, kenajisan manusia, di reverse menjadi kekudusan, hidup bagi dia, taat, berkelimpahan, sembuh, dipulihkan. He is here and He walk in His rhythm of grace. He invite you, follow me. Saudara tahu cook itu apa? Cook itu sebenarnya ada dua oxen, ya kan? Yang satu senior, satu junior. Kita adalah juniornya, Tuhan the senior. Sebenarnya yang pikul itu adalah the senior. Kita cuma ikut aja sama dia. In the rhythm of grace. Everything is provided.
Tidak satu pun yang keluar dari ruangan ini nanti perlu khawatir lagi. Karena dia sudah menyediakan semuanya. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.